Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyatil usuli safati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil usuli maqasidana ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihil kiram sadatina wa walina immatina Abi Bakrin as-Siddiq Umar wa Ali ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in sanil middin summa jami'uhum minal anbiya wal mursalin wal liya wa syuhada wa sholihin wal qurra li tafsir wal muhaddisin wa qatal muqarrabin wa sultan liya sibqadil jannah qadas rasul masyihina wal jami' mu'allifi kutubil ladina talamna wa fatih man tanfana min kulana likin linas ajmain wa susan mu'allifi hadal kitab al-munaasib Ahmad al-Hasim summa jamil mutasaddiqat wal muqifin wa muqiqat liqabadika ya Allah dhaif lahum lasanan baqafir wa sayyat summa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' man intamalina wa jami' muslimin muslimatul mu'minina wal mu'minatin qaribiha fi bari wa bariha wa min yamina lazimalihim yuqabil qabil makan Allahu filahum warhamhum wa fi waqhan wa jilas Allahumma jal kuburahum rawdatul jannah la tajil kuburahum hufratan farniran al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma salli al futu wal munawwar su wa tawbatan nasu salih jasad wa ruh bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur samsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza mata waladul abdi qala Allahu ta'ala li malaikatihi qabattum walad abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samrata fuadihi fayaquluna na'am fayaqulu maza qala abdi fayaquluna hamidaka wastarja'aka fayaqulullahu ta'ala ubnu li abdi baitan fil jannah wa samuhu baital hamdi
Rawahu Tirmidzi an Abi Musa wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para asatidz, para guru yang sangat saya hormati, Bapak Ketua DKM beserta jajaran yang sangat saya hormati, para sesepuh, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuda dan segenap hadirin jamaah taklim Ahad malam Senin, jamaah Masjid As-Sahabah yang sangat saya hormati, yang mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua disayangi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, baru saja saya sebelum maghrib dapat kiriman biadabnya tentara Zionis Israel. Itu pengungsian sekolah nggak pandang bulu, laki, perempuan, tua, muda, bayi, disikat semua. Jadi di sana itu nyawa begitu murah. Dikit-dikit korban, dikit-dikit korban. Ya. Kalau di sini, alhamdulillah, nyawa mahal. Satu aja ada pembunuhan, geger. Di sana bukan satu, bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, udah puluhan ribu. Sedangkan al-muslimu ahul muslim, seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain. Kal jasadil wahid, muslim dengan muslim itu seperti satu tubuh. Jadi saling merasakan. Ya. Kalau mata kita sehat, semua enak. Kalau gigi kita sehat, semuanya enak. Tapi salah satu anggota badan kita ada yang sakit, ya, walaupun yang sakitnya mata, tetap aktivitas terganggu. Walaupun yang sakitnya gigi, tetap aktivitas terganggu. Bahkan yang lebih parah sakit gigi, orang gak ada yang nengokin. Ada orang nengokin sakit gigi? Enggak, padahal mas sakitnya Masya Allah, ya, sampai tulung-tulung. Ya, kalau sakit gigi orang bicara aja Pak kita kesel. Soalnya linu kesini jadi makin sakit gitu. Ya, nah kita ya minimal mendoakan, ya simpati, prihatin, ya itu yang bisa kita lakukan, atau aksi kemanusiaan, ya. Jangan sampai ya mencemooh ya ke pihak Palestina, ke pihak Hamas. Hati-hati keberpihakan kita, ya hati-hati. Kita mah harus berpihak ke muslim, ya. Dan fakta, bukan rekayasa, bukan drama. Lihat suhada tentara Hamas, ya, itu sampai pada dipegangin, aromanya bagaimana? Wangi. Ada bangkai-bangkai, bukan mayat lah ya, bangkai-bangkai tentara Zionis di kontainer tuh. Itu petugasnya sampai pakai masker masih nggak kuat, saking baunya. Padahal pakai alat pendingin ruangan. Biasanya kan kalau ikan masukin ke kulkas, daging
Aman nggak? Aman. Itu nggak mempan, nggak mempan. Ya. Jadi yang jahat itu, yang penjajah itu negara Israel sekarang. Yang menjajah siapa? Palestina. Kalau Israel, ya, hamba Allah itu namanya siapa? Ayah Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub. Ya, itu nama lain Nabi Yakub itu siapa? Israel. Itu Bani Israel, keturunan Israel. Gitu. Jadi hati-hati nyumpahin Israel, jangan Israel ke para nabi. Maksudnya negara Israel yang sekarang menjajah siapa? Menjajah, menyakiti negara dan rakyat Palestina. Begitu. Ya. Kita bersedih di satu sisi, ya. Bersyukur di sisi yang lain, ya. Negeri kita, tempat kita aman, ya. Ini nikmat yang tiada terhingga, ya. Tahun kemarin ada virus, ya, virus COVID, Jumat tutup, pengajian tutup, taraweh tutup, udah kayak gimana gitu. Itu kalau lagi begitu Pak, jadi pada pengen banget ke masjid itu, sampai ribut-ribut, pengurus desa, aparat, sampai ribut, pengen ke masjid. Nah sekarang udah boleh. Halo, udah boleh sekarang, ya. Jadi nggak usah pakai ribut. Mumpung sehat, mumpung sempet, ya. Karena nanti ada kalanya, walaupun sempet nggak sehat, walaupun sehat nggak sempet. Nah, iktanim, ambil keuntungan, gitu. Karena kalau nggak diupayakan, ya kelewat. Berjamaah kelewat, taklim kelewat, tadarus kelewat, tahajud kelewat, duha kelewat. Itu. Padahal, ya, saya ambil logika sedikit. Bapak sekalian, kita di dunia nyari bekal dunia sehari semalam, ada waktunya 2 jam. Hah? Lebih. Ada 5 jam ada. Lebih. Jangan banyak-banyak, nggak enak. Ini hidup di dunia Pak, buat nyari bekal dunia sampai berjam-jam. Dapat banyak. Enggak. Siapa kita yang udah sanggup beli pulau yang hadir di sini ada? Satu rumah aja nyicil berpuluh-puluh tahun. Iya. Bukan nyindir. Ya. Itu dunia yang singkat. Itu dunia yang sementara. Ya. Tapi kita siapkan waktu yang banyak dan semangat yang membara untuk mempersiapkan perbekalannya untuk hidup yang singkat ini. Dapat banyak, kagak. Padahal usahanya maksimal. Sementara di dunia. Tapi untuk akhirat di Amerika, ya. Akhirat itu abadi. Harganya mahal. Tiba-tiba kita sisihkan waktu sekedarnya. Sisa-sisa kesibukan kita, tiba-tiba kita mengupayakannya seperti itu. Apa iya dapat? Iya enggak? Nah harus dibuat logika seperti itu. Allah kan Maha Penyayang.
Siapa yang disayang Allah? Ya. Enggak sembarang orang disayang Allah. Yang bertukuk lutut dengan hukum Allah, yang patuh takwa kepada Allah, baru disayang sama Allah. Lah kalau yang begini mah kagak disayang, disungsebin. Gitu. Ya. Nah, dengan perbandingan perbekalan tersebut, insya Allah kita dapat memaksakan, dapat mengupayakan, mengatur, mengefisienkan waktu. Ya. Jangan sampai waktu lewat habis saja nggak bermakna. Gitu. Padahal Pak, waktu kalau dipakai ibadah itu berkah. Berkah itu waktunya lama. Nih ngaji dari maghrib sampai isya lama nggak? Lama Pak, sampai pegel ini ngaji. Iya nggak? Sampai ngantuk-ngantuk. Coba habis maghrib Bapak pulang ke rumah, lah belum ngapa-ngapain udah azan isya. Mau makan kayak belum, baru nyiapin piring, udah Allahu Akbar, lah isyanya kelewat berjamaahnya. Ya. Tuh. Waktu dipakai ibadah tuh berkah lama. Coba sholat taraweh. Padahal cuman 20 rakaat. Lama tuh. Cari imamnya siapa nih? Wah, lama nih. Pindah Al-Inayah. Gitu. Itu sholatnya Pak Haji. Ya. Gimana tadarus? Sama. Bapak pegang HP, lihat film. Singkat nggak? Waktu singkat nggak? Sejam kerasa nggak? Nggak kerasa. Coba baca Quran 1 jam. Nyender. Wah, udah. Akhirnya ditutup. Itu. Ya. Ya Allah. Jadi kita ini yang masih mau loh Pak. Ini yang masih mau melangkah untuk ibadah. Yang sholat masih mengupayakan sholat, yang ngaji masih mengupayakan ngaji. Itu kelakuannya masih kayak gitu. Lain cerita yang emang gak pernah mau ke masjid, emang gak pernah mau ngaji, mah lain cerita itu mah. Di luar nominasi. Ya. Nah kita ya, yang udah mau. Jadi kalau kata orang Sunda mah Pak, masih caliwura. Ada orang Sunda ada. Caliwura. Caliwara itu gegabah. Ya. Jadi persiapan perbekalan buat kematian itu dianggap remeh. Padahal detik ini yang pada mati di alam barzah ini sekarang kebanyakannya yang digebugin. Kebanyakannya yang digencet sama bumi. Lu dulu di dunia lu nginjek-nginjek gua, lu sekarang gua gencet lu. Nyaho lu, begitu. Yang selamat dari dagdatul ardi, dari gencetan bumi, para nabi, para rasul, para syuhada, para solihin, orang-orang yang bakal calon ahli surga. Lah yang tipe-tipe kita mah, nah ini iga kan sekarang begini Pak, dikubur jadi begini nih iganya nih, krek, kegencet, digiling tuh hancur gitu tuh, gitu. Begitu terus, belum binatang buas yang ngigitin, ya. Dalam hal-hal tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu, biarpun siksa nikmat kubur itu gaib, tapi kalau orang yang memang Allah buka hijab, ada ditampakkan Pak, dibuktikan, baru dikubur, lalu ada kegiatan apa, tiba-tiba harus digali, tiba-tiba digali lagi udah gosong, baru disimpan, udah gosong, diangkat lagi dilihat, tiba-tiba gosong enggak, tapi udah pada berantakan, hancur kayak digegewek gitu. Itu. Ya. Makanya saya berpesan kepada saya, ya, hati-hati, jangan ceroboh. Ya. Orang Pak saya kasih tahu, mulai gegabah, mulai ceroboh itu ketika dikasih kelebihan. Kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan jabatan, mulai arogan tuh orang tuh. Hati-hati. Jadi kelebihan kalau kita nggak bisa bawanya, itu justru di sisi Allah itu kehinaan.
Ya memang di dunia mah diagung-agung, disanjung-sanjung, dipuja-puja di dunia mah. Karena emang dia yang punya taring, dia yang punya kuasa. Tapi ketika amanah, kelebihan yang diberikan tidak dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, nanti dengan kelebihan itu dia akan justru mendapatkan kehinaan, dicampakkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati, semuanya hati-hati, jangan ada yang ceroboh. Siapapun, mau rakyat biasa, mau pejabat, mau ustadz, mau kiai, orang biasa, mau pedagang, mau petani, mau pengusaha, hati-hati aja. Ya, hukum Allah dilanggar sedikit, hukum Allah dilanggar sedikit, berarti kita punya masalah dengan Allah. Bapak ngelanggar hukum dunia, Bapak mengganggu hak orang lain. Jadi tuntutan hukum satu masalah, ketika belum beres kita masih ada tuntutan nggak? Tuntutan Pak, wah sidang berkali-kali. Itu tuntutan satu masalah dengan manusia. Kalau kita bersalah, ngandang kita. Kalau urusan kita dengan Allah, Allah emang salah. Yang salah siapa? Yang salah kita, melanggar aturan Allah. Apalagi dilanggarnya dengan sengaja. Bapak, temennya, tiba-tiba bapak pukul, goblok, jebret. Maaf ya sengaja, dimaafin nggak kira-kira? Ya, kagak Pak. Kita nggak sengaja aja orangnya bisa marah, lu ceroboh. Itu. Apalagi sengaja, maaf ya sengaja, wah dibalasnya itu bisa berkali-kali, ya, gitu. Nah kita ke Allah Pak, jangan sampai bikin salah itu sengaja. Kita kan tempatnya salah Pak, iya, tapi jangan dibuat-buat. Berusaha dihindari, udah kepentok tuh, udah nggak ada tempat menghindar, baru tuh begitu. Kalau disengaja-sengaja mah ngeri, nauzubillah itu. Ini larinya ke masalah kematian. Soalnya saya udah baca kitabnya, ini ada nyangkut masalah kematian. Ya, siap-siap mati. Mati mulu Pak. Ya emang begitu aturannya. Kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil laddat. Kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya, gitu. Apalagi lagi sholat mah, buat sholat kita seakan-akan sholat yang terakhir. Habis sholat kita mati, emang sholatnya meleng? Kagak, aduh mati gua nih. Pasti khusyuk, takut, ya, gitu. Emang kita mah sholat kayak, wah umur saya 100 tahun lagi, ya udah meleng, ya. Lagi sholat kayak malah mikirin jabatan, mikirin tanah, mikirin apa mikirin bini yang kesekian, gitu. Ada yang lagi sholat ngehayal itu, ngehalu itu, bini yang kesekian, gitu, ya. Aduh, kadang-kadang, ya namanya pikiran kan sekilas, sama setan kan dihadirkan Pak. Lagi sholat mah yuwaswisu fi sudur linnas, ayo didatengin. Tadi mah nggak inget, sebelum sholat mah nggak inget apa-apa. Pas sudah sholat, ini inget, iya begitu. Rasul bersabda, idza mata waladul abdi, apabila telah meninggal anak seorang hamba. Kita orang tua nih, anak kita meninggal. Ada yang anaknya meninggal? Ada yang punya, kita orang tua anaknya ada yang meninggal duluan nggak? Ada mungkin ya. Jadi duluan anaknya daripada siapanya, bapaknya. Qala Allah Ta'ala li malaikati, Allah berkata kepada malaikatnya, qafatum walada abdi, kamu mencabut nyawa anaknya seorang hamba. Fayakuluna, malaikat berkata, menjawab, na'am, sumuhun. Apa sumuhun? Iya, itu. Fayakulu, Allah kembali berfirman, qafatum samrata fuadi, kalian mencabut nyawa buah hati hambaku. Fayakuluna, para malaikat menjawab, na'am, iya, saya cabut permata hatinya, buah hatinya. Fayaqulu, Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya kau cabut nyawanya. Nah ketika
kita punya anak, anak kita diambil oleh siapa? Oleh Allah. Nah, kita ngucap apa? Begitu. Kan umumnya bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Tapi di sini ada yang ajib. Fayaquluna, para malaikat menjawab, kata Allah, ketika anaknya kau cabut nyawanya, bapaknya, emaknya bilang apa? Itu. Kalau emak-emak kadang Pak jengker Pak. Ya Allah, jengker Pak, kadang ada yang sampai pingsan. Tuh perempuan kadang-kadang tuh tahu tuh perempuan siapa itu kayak gitu ya. Ilok bapak-bapak sampai lucu ya. Yang berlebihan kadang itu perempuan. Makanya kalau salah satu anggota keluarga kita meninggal, perempuan itu sudah yang jagain. Karena kalau dia merontak, menjerit, dibiarkan, emang semakin dihasut sama setan. Ya, sampai menjadi-jadi, menampar wajah sendiri, ngerobek-robek bajunya, begitu. Itu perempuan. Kalau laki-laki mah paling nunduk, matanya berkaca-kaca, gitu. Bukan begitu Pak De? Begitu ya, berkaca-kaca ya. Apa yang diucapkan oleh orang tuanya? Kata malaikat, hamidaka wastarja'aka. Ini ada dua ternyata yang diucapkan. Satu, hamidaka, orang tuanya memujimu, alhamdulillah. Ada yang bilang begitu? Keluarga kita meninggal, sebelum innalillah bilang alhamdulillah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada yang pakai alhamdulillah? Enggak kan? Enggak lah. Kan dalam pelajaran sebelumnya sudah ada saya bacakan hadis Rasul. Apabila yang terjadi ya tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pujian kita alhamdulillahi ala kulli halin. Gitu. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, termasuk hal yang kita rasakan buruk, termasuk hal yang kita rasakan pahit, kita sedih, kita menderita, kita tetap memuji Allah. Kok masih memuji Allah? Kan kita dalam keadaan menderita. Karena laksana jari ini 10, penderitaan ini hanya 1. Jari yang lain masih ada berapa? 9. Kadang itu tuh begitu manusia tuh. Nikmat yang banyak nggak kerasa, ya. Jadi biarpun kita sakit Pak, mesti masih muji Allah. Mending gigi doang yang sakit, 1 lagi. Coba kalau 2, belum lagi nanti yang sakitnya udah gigi sakit, mata sakit, kuping sakit, wah udah itu mah, ya. Begitu. Jadi memang ada bencana, ada musibah dalam diri kita dari satu bagian. Tapi yang perlu disyukuri, kaki kan sehat, tangan kan sehat, jantung sehat, liver sehat, semuanya sehat. Jangan sampai nikmat yang banyak kalah hanya satu apa? Satu titik masalah. Jangan sampai itu namanya nanti kufur nikmat. Termasuk ya, anggota keluarga kita 1 ada meninggal, jangan berlebihan. Ya, sedih mah manusiawi. Rasulullah SAW ketika cucunya meninggal keluar air mata, sedih, iya, ya nggak apa-apa, nggak dosa, ya. Masa keluarga kita meninggal cengengesan, ya itu mah sakit dia mah begitu mah, ya. Iya sedih itu mah normal, ya. Yang nggak boleh mah berlebihan. Nah, jadi ketika salah satu anggota keluarga kita diambil Allah Subhanahu wa taala, hamidaka wastarjaka, memuji Allah dan
Memuji Allah alhamdulillah, wastarja, dan mengatakan istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terbukti dalam peristiwa yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam. Lagi anteng dia sujud, lagi sedang dia ibadah, selesai ibadah iblis datang. Tokomu hancur semua. Alhamdulillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Begitu, alhamdulillah aja. Ibadah lagi. Kebunmu semuanya rusak. Kata iblis tuh, kata dia alhamdulillah, innalillah sampai selesai. Akhirnya ditanya ini lagi, diganggu keluarganya, semua anaknya meninggal. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah, innalillah sampai selesai. Sampai dirusak tubuhnya. Itu iblis geleng-geleng. Iblis nyerah, Pak. Iblis nyerah, ngegoda siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Karena anggapan iblis, dia rajin ibadah itu saking semuanya lengkap. Dia tuh ganteng, dia tuh gagah, dia tuh kaya, dia tuh nabi, dia itu rasul. Kalau ada orang sekarang semapan itu pasti banyak yang dengki. Wah ngepet dia mah, gitu. Iya, wah korupsi, dengki. Sudzon, hati-hati, nggak ada urusan sama harta dia, kelebihan dia. Kita yang kontrol, jangan ngitung dosa orang. Siapa tahu dia mah carinya dengan cara yang halal, dia mah dapat pahala, kita dapat dosa. Punya duit kabur legaga. Ya, nah itu iblis tuh yang kayak gitu. Akhirnya diambil semua hartanya, kalem aja ibadah. Sampai mau dirusak akhirnya lidahnya, baru instruksi, ya Allah, satu-satunya yang membuat saya nyaman di alam dunia ini karena saya masih bisa berzikir kepada Engkau ya Allah. Kalau lidah alat saya untuk berzikir kepada Engkau dirusak juga sama bakteri sama virus, apalah gunanya saya hidup ini? Dia mah Pak dikasih sakit gak minta sembuh. Sama istrinya dibilangin, bah kata kita mah, ya engkau kan nabi, engkau kan rasul, kalau kau sakit sekali ucap minta sembuh pasti dijabah. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Malu mah gitu. Saya dikasih sehat berpuluh-puluh tahun, dikasih sugih puluh-puluh tahun, gak minta berhenti sehat sama sugih. Masa dikasih pahit sebentar minta berhenti pahitnya? Enggak, biarin sampai Allah menentukan kapan saya kembali bangkit. Bapak sanggup begitu Pak? Jauh ya levelnya ya. Iya, kita mah kadang udah sakit pusing, udah minum obat masih pusing aja. Wah marah. Heran nih penyakit, udah minum obat juga masih aja. Wah ini nih, maka kasih pusingnya nambah itu begitu. Sampai akhirnya sampai di batas akhir ya kesabaran. Maksudnya dia kesabarannya bukan habis, bukan. Artinya kesabarannya sudah memenuhi kriteria yang Allah terima bahwa dia itu betul-betul tangguh dalam menghadapi ujian. Akhirnya Allah pancarkan air di situ, langsung mandi beliau, seluruh penyakitnya hilang. Tuh, cari air itu sekarang tuh. Kalau ada mah, ya, gitu. Udah sembuh. Istrinya dulu banyak, yang tinggal, yang masih ngelayanin, itu pun jarak jauh. Karena kalau bersama takut tertular. Ya, Siti Rahmah itu istri yang paling setia. Makanya bapak-bapak ya, kalau yang udah, ya, yang belum, yang mau lagi, ya, cari siapa? Siti Rahmah. Dia mah setia, ya. Siti Rahmah yang ono, nggak tahu Siti Rahmah yang ini mah ya. Gitu.
Nah, apa hasilnya ketika seorang hamba dikasih musibah, diwafatkan buah hatinya, tapi dalam keadaan dapat musibah dia masih mampu bersyukur kepada Allah, beristirja, pasrah, kami semua milik Allah dan kami semua akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Penuh dengan kesadaran, nggak ada kemarahan, nerima ketentuan. Apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala, Allah berfirman kepada para malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Buatkan oleh kalian semua untuk hambaku, ya. Siapa hambaku? Yang anaknya dipanggil duluan, yang dia ketika anaknya dipanggil menghadap Allah, dia mengucapkan hamdalah dan istirja. Apa yang dibuatkan? Baitan, rumah, fil jannati, di dalam surga. Dibikinin surga, ya. Wasamuhu baital hamdi, dan rumahnya dikasih merek as-sahabah gitu, ya. Nanti di surga ada mereknya Baitul Hamdi, artinya rumah pujian. Itu gara-gara alhamdulillah itu jadi rumah di surga, ya. Dulu yang anak meninggal nggak bilang alhamdulillah, ya, rumahnya luput itu. Hanya dapat pahala sabar. Hanya dapat pahala sabar. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah, kita oleh Allah dibuatkan, ya, rumah di dalam surga. Karena kalau kita dapat musibah bilang alhamdulillah itu namanya bertolak belakang. Alhamdulillah itu hal yang manis. Tiba-tiba hal yang pahit kita sanggup menyatakan apa? Alhamdulillah. Mahal nggak itu? Mahal. Makanya bentuk pujian itu Allah rubah wujud nanti di surga menjadi Baitul Hamdi, rumah pujian. Alhamdulillah. Jadi Pak, kalau kita mau iman dengan takdir, biarpun kita rasakan pahit, ternyata akibatnya baik. Contoh anak kita meninggal, wah, namanya buah hati meninggal, ya kan? Anak kita sakit aja kita menderita, ya Allah anakku, kan begitu. Apalagi sampai anak kita meninggal, ya Allah, luar biasa. Yang nggak kuat kadang ada yang stres, Pak. Maaf, apalagi anaknya satu-satunya, ya Allah, itu benar-benar ujian, ya. Tapi di balik musibah, kalau dia iman dengan takdir, mau gimana? Emang semuanya juga nanti akan kembali pada waktunya, ya Pak? Iya nggak? Kita lagi ngantri kan nih? Lagi ngantri Pak, ternyata kita, ya Allah, kata Habib, waktu ngaji saya di Aridan, kata beliau begini, saya mah bebas masalah mati mah, mau bapak-bapak duluan saya belakangan nggak apa-apa, ya, mau saya belakangan bapak duluan juga nggak apa-apa. Begitu kata beliau. Kalau saya mah nggak bilang begitu, hanya ngutip aja, ya, ya. Kalau begitu nyumpahin ya. Iya, buktinya itu kalau kita bilang alhamdulillah itu jadi rumah, iya, iya, tabungan, betul, iya. Oh iya, nanti dia jadi pelayan kita di surga, iya. Ada dalam surat Al-Waqiah itu, ya, itu. Tuh yang ayatnya ghilmanum mukhalladun, gitu. Para anak-anak, ya. Itu barangkali hadis tentang apa yang harus kita lakukan, yang kita ucapkan ketika salah satu anggota keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih yang wajar, ya, tapi ingat keyakinan kita, batin kita jangan sampai
membantah. Kalau kita membantah, Allah marah. Ya, kalau kita membantah, membangkang, ingkar, Allah marah. Mudah-mudahan ya Allah berikan takdir terbaik yang maslahat untuk kita semua, dijauhkan kita semua dari takdir yang kita rasakan buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barakatuh anggola sahabat Rasulullah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min hamdan syakin hamdan daimin hamdan kafi majidah. Ya rabbana lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma rabbina fa'na bima lam tana wa alimna alladhin fana rabbi faqina wa faqi lana qurrabati lana fi dinina tawassana bitalumin tawassan bitalimin antarjuqanal wasi'a wa antarjuqanal amana. Wabtah lana futuhal arifin wajana minal muqarrabin wajana minal muhsinin wajana minas sabirin wajana muttaqin wajana taibin taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita. Kita malam ini mendapat nasihat yang begitu berharga untuk kita amalkan. Kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi kepada kita, kita selalu bersyukur, kita selalu mengamalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikasih keimanan, kekuatan. Sekian pengajian pada malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.